Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, yang kita senantiasa memuji kepadanya, wa nasta'inuhu, dan kita senantiasa meminta pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, dan kita senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah, dan kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syururi anfusina, dari segala kejelekan yang ada dalam diri kita, wa sayyiati a'malina, dan dari jeleknya amal-amal kita. May yahdihillah, barang siapa yang menginginkan hidayah, fala mudhillalah, maka Allah akan memberikan hidayah. Wa may yudlil, dan barang siapa yang tidak menginginkan hidayah, fala hadiyalah, maka Allah tidak akan memberikan hidayah. Ikhwatu iman rahimakumullah, di kesempatan majelis kali ini sungguh sebuah tugas yang sangat berat untuk menggantikan guru kita semua. Saya berada di depan ikhwatu iman rahimakumullah semuanya, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kali ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Yang ingin dibawakan di tema kajian kali ini, ibu bapak yang saya hormati, adalah tentang persiapan di bulan Sya'ban. Alhamdulillah, di maghrib ini kita sudah menginjak di tanggal berapa, Bu? Tanggal 5 ya, tanggal 5 Sya'ban, karena di bulan Hijriah itu pergantian terjadi di waktu maghrib. Bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah SAW, disebut dengan bulan yang sering terlupakan. Padahal seharusnya kita banyak mempersiapkan diri selagi kita menatap bulan yang akan dihadapi setelahnya, yaitu bulan Ramadan, yang disebut dengan Sayyidus Syuhur, bulan yang paling mulia di antara semua bulan itu. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, perlu kita amati, perlu kita kaji, perlu kita hayati apa yang Rasulullah SAW sampaikan terkait amalan-amalan di bulan Sya'ban. Soalnya kalau di kita mungkin kajian-kajian tentang Sya'ban, hadis nisfu Sya'ban doib, kan banyak doib. Aku lantaran doib henteu gitu. Karena dikatakan doib maka tidak dilaksanakan. Akhirnya Sya'ban tidak terjadi apa-apa, padahal Rasulullah SAW mempersiapkan banyak hal di bulan Sya'ban guna kita betul-betul siap ketika menghadapi bulan Ramadan. Ikhwatu iman rahimakumullah, ada sebuah hadis yang mengisahkan tentang kebiasaan Rasulullah SAW. Hadis ini dikisahkan oleh Aisyah, salah satu istri Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan, ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin illa fi Ramadan, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aisyah, beliau mengisahkan bahwa, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW saum satu bulan sempurna kecuali di bulan Ramadan. Tapi aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW hampir habis waktu di bulan itu untuk saum. Disebut hampir habisnya berarti tidak habis, Pak ya. Tidak habis. Artinya sebagian besar di bulan itu digunakan untuk
melaksanakan saum. Kata Aisyah, minhu fi Sya'ban, melebihi bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini mempersiapkan diri diantaranya dengan melaksanakan ibadah saum sunat yang diperbanyak. Nah, maka ibu-ibu, bapak-bapak, hasil dari kajian kita hari ini, mudah-mudahan setelah pulang dari kajian kita hari ini, kita memperbanyak saum sunat di keesokan harinya. Kalaulah kemarin dan hari ini kita tidak melaksanakan saum, maka mudah-mudahan di hari-hari setelahnya, mudah-mudahan 75% gitu Pak ya, dari bulan Sya'ban ini kita laksanakan dengan saum. Toh saum sunat itu kan banyak Pak ya. Ada saum Senin Kamis, ada saum Daud. Saum Daud teh anu kumaha Bu saum Daud? Hari ini saum, besoknya tidak. Besoknya kumaha urang we eta mah nya. Yang disebut dengan saum Daud adalah saum yang hari ini kita saum, besoknya tidak. Besoknya lagi ya terserah ibu-ibu, terserah bapak-bapak. Jadi jangan mengartikan saum Daud itu saum, tidak saum, saum lagi, tidak saum lagi, saum lagi selama, sehingga kalau misalkan tidak 1 bulan serasa tidak sempurna gitu. Tidak. Yang disebut dengan saum Daud itu adalah saum hari ini kita saum, besoknya tidak saum. Maka besoknya kalau ibu mau saum lagi silahkan. Saumnya saum apa? Saum Daud, ya berarti besoknya lagi tidak saum lagi, seperti itu. Ada saum Ayyamul Bid. Ini pasti bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ahli pengajian ya, ahli kajian, ahli ilmu sudah tahulah saum-saum sunat. Ya, ada saum Ayyamul Bid. Tanggal berapa saja Bu? 11, 12, 12 itu? 13 ya. Soalnya biasanya suka tertukar tanggalnya Pak ya. Saum Ayyamul Bid ini kalau cuacanya cerah mudah mengidentifikasinya. Bulannya sedang bulat gitu Bu ya. Itu mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 15. Lalu di antara saum yang lain ada yang disebut dengan saum mutlak. Apa itu saum mutlak ibu-ibu? Saum mutlak itu saum yang dilaksanakan ketika kita ingin saja melaksanakan saum. Rasulullah pernah bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan hari ini?" Maka istri menjawab, "Tidak ada." Rasulullah menjawab, "Maka hari ini aku saum." Berarti itu sahur heula ya Pak. Tidak melaksanakan sahur dulu. Nah, menurut para ulama, saum apa yang dilaksanakan ini? Sebab kalaulah itu saum Senin Kamis misalkan, maka Rasulullah pasti akan mempersiapkannya. Karena dalam sahur itu fihi barokatun, kan dalam sahur itu ada berkah yang tidak mungkin Rasulullah meninggalkannya. Tapi ini dengan spontan karena memang belum makan apapun, Rasulullah menjawab, "Hari ini aku saum." Eta teh hadis nate Pak, kaditu nate anu istri Rasul yang menyuguhi Rasul dengan roti dan cuka. Nah itu. Jadi bahkan dikisahkan saum itu tidak tamat karena ada hidangan yang bisa dihidangkan, cuman ya Rasul yang bisa dihidangkan hanya ini, roti dan cuka. Maka kata Rasul, tidak ada makanan yang paling enak kecuali roti dan cuka. Ibu-ibu makan roti sama cuka kumaha Bu? Ya gitu salah, enak. Enak tapi bari nyengir gitu ya. Ini membuktikan kecerdasan Rasulullah, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa Rasulullah itu sebagai orang cerdas, beliau tidak akan merelakan ketentraman rumah tangga hanya karena roti dan cuka. Makanya roti yang cuka, pas saya itu teh. Bertengkar pasti, bertengkar. Makanannya tidak bertambah, makanannya tidak nikmat, suasana rumah juga tidak nikmat juga. Kayak ikhwatul iman rahimakumullah, saum yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW pada kali itu oleh para ulama disebut dengan saum mutlak. Sama dengan sholat Pak. Sholat itu kata para ulama ada sholat mutlak, ada sholat mutlak.
Di suatu hari Rasulullah SAW pernah dipersilahkan oleh salah seorang sahabatnya untuk sholat di rumahnya. Pertanyaannya, sholat apa ini? Karena kalau sholat wajib tidak mungkin di rumah, pasti di masjid. Maka para ulama menyebutkan sholat yang dimaksud di sini adalah sholat mutlak. Sampai Rasul bertanya, di mana kamu ingin aku sholat? Kata sahabat ini, di sebelah sana ya Rasul. Sahabat ini menunjukkan musholanya. Maka Bu, memang sebuah keutamaan kalau di rumah kita ada musola. Bukan untuk bawa bapak sholat subuh, bukan. Sholat subuh ya di masjid ya. Tapi untuk sholat sunat atau ibu-ibu melaksanakan sholat wajib di sana. Atau nanti ibu dan bapak saling memperhatikan tadarus Al-Quran di sana gitu, di musola. Yang di musola ini nanti kita akan menjaga lingkungan rumah kita dari, mohon maaf, mungkin air kencing anak gitu kan. Mungkin saja kan kalau yang punya anak-anak balita yang belum bisa rapih cara buang air kecil, kadang-kadang sok di mana gitu, kita khawatir. Maka di musola ini kita tidak perbolehkan anak tersebut untuk bermain. Teteh jangan di sana, kalau mau main di sini saja. Tidak apa-apa. Maka nanti bapak dan ibu punya tempat yang aman untuk melaksanakan sholat. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi banyak sekali saum sunat yang bisa kita laksanakan. Yang saum ini nanti diperbanyak di bulan Sya'ban. Tujuannya adalah agar kita bisa menyiapkan diri di bulan Ramadan secara fisik dan secara batin kita sudah siap untuk melaksanakan saum, Pak. Ikhwatu iman rahimakumullah. Syariat saum ini maka akan sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Di antaranya adalah untuk membedakan atau membebaskan diri kita dari sikap-sikap yang sama dengan hewan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang-orang kafir itu, Pak, seperti hewan. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Muhammad ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sebuah penggalan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulunal an'am. Sesungguhnya orang kafir itu dia kerjaannya yatamatta'una, di dunia ini pengen bersenang-senang, Pak. Wa ya'kuluna, ya nyari tempat makan gitu. Kama ta'kulunal an'am, nya kumaha we sasatoan gitu. Ya sebagaimana hewan-hewan. Hewan kan keinginannya seperti itu ya, bersenang-senang atau makan. Tidak ada keinginan yang lain. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, saum yang kita laksanakan ini, Pak, sejak bulan Sya'ban harus bisa menjadi saum yang benar, yang betul-betul bisa memisahkan diri kita dari sifat hewan. Karena saum kita ini tujuannya adalah untuk menekan hawa nafsu, Pak ya. Menekan hawa nafsu. Di dalam hati kita ini, Pak, Allah Subhanahu wa taala menempatkan dua hal kan. Yang pertama nafsu, yang kedua iman. Di mana salah satunya membesar, maka salah satunya lagi mengecil. Kalau ibu ingin membesarkan iman, maka caranya adalah mengecilkan nafsu. Kalau nafsunya besar, imannya kecil, Pak. Imannya kecil. Maka sesungguhnya ujian ketika melaksanakan saum tidak selesai di siang hari, Pak. Justru ujian yang paling besar itu adalah ketika mendengar adzan maghrib. Kenapa? Saum tujuannya untuk apa, Bu? Saum tujuannya untuk menahan nafsu. Cara kita melaksanakan saum adalah dengan menahan diri dari makan, minum, ya, dan bergaul. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah paham. Dari semenjak adzan subuh sampai adzan maghrib. Nah, ibu-ibu nggak boleh makan nih, tidak boleh makan. Kalau adzan maghrib baru boleh
makan. Saum itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kita menahan hawa nafsu. Kita tahan hawa nafsu, kita kendalikan. Saking tingginya keimanan kita, bari ngahuapan murang kalihnya ada. Anak kecil kan belum diwajibkan saum ya. Usia 4 tahun, 5 tahun mau makan ya kasih makan saja Pak ya. Kasih makan saja. Kenapa harus paksa-paksa untuk saum itu? Dikasih makan. Makan teh jeung ceplok endog Pak, keresep Bapak. Wah, itu telur sudah ada di hadapan. Dimakan tidak Pak? Tidak ya. Kenapa? Kita menahan nafsu. Makanan ini halal. Ceplok telur sebelah mana haramnya Pak? Makanan ini halal. Tapi kita sedang saum, hawa nafsunya ditahan. Sampai-sampai Pak, ketika kita menahan hawa nafsu, kita ingat diri kita sedang saum. Kata Rasulullah SAW, laisa siyamu minasyurbi wal akli. Bapak-bapak, saum itu bukan hanya kita tidak makan dan tidak minum, tapi menjaga lisan dari perkataan yang tidak pantas. Ketika bapak, ketika ibu mengingat dirinya sedang saum, ibu-ibu ya, lisan kita kan wah ditahan. Komo bari apa? Balanja geuning punya, balanja di warung sayur geuning nya. Sok aya naon aya naon nah gitu. Kadang-kadang sok ngagibah eta teh, ngagibah. Tapi ketika merasa bahwa diri sedang saum, maka itu dijaga. Wah, nyanya orang teh keur saum. Hawa nafsunya ditahan. Maka ketika kita saum, Pak, kita ini menahan nafsu kita dari semenjak adzan subuh sampai adzan maghrib. Matak pas adzan maghrib mah nafsu nanti teu ditahan. Nafsunya tidak ditahan, Pak. Nah, ini yang jadi masalah kan. Betapa setiap saum kita mungkin merasakan kegagalan, diantaranya mungkin karena kita melaksanakan saum dengan cara seperti itu. Hawa nafsu kita ditahan Pak, dikendalikan sekecil-kecilnya sampai kecil. Efek hawa nafsu kecil maka imannya membesar. Bukti dari iman membesar apa Pak? Wah, biasanya kita tadarus mungkin 2-3 lembar sehari Pak ya. Ini bisa 1 juz sampai 6 juz per hari. Per hari Pak. Iman kita sedang besar Pak. Imannya besar. Maka semangat beribadahnya tinggi, memang tinggi. Biasanya nunggu adzan. Sekarang nunggu bel karena pengen adzan. Dan biasanya sekarang di masjid-masjid jadwal adzan itu sudah otomatis ya, nunggu bel saja, bel waktu adzan itu. Kenapa? Karena semangat ibadahnya sedang tinggi, imannya besar. Tapi apa yang terjadi ketika adzan maghrib? Mun adzan maghrib kumaha Pak? Wah, nah itu hawa nafsu yang tadinya dikendalikan sekarang dilepaskan bebas. Di meja teh banyak ada kolak. Wah, cendol tuh nya. Naon deui Pak? Da tuh, nupang payuna mah gorengan, nya. Da korma mah hare-hare teh. Kurma itu enggak laku Pak ya. Di kita kurma enggak laku. Saya tidak tahu kenapa. Jadi lebih milih habis cireng dan bala-bala gitu. Apalagi kalau ada gehu pedas, wah gitu. Masya Allah, ngabayangkeun agaknya. Semua itu dilahap habis Pak di waktu buka. Dilahap habis di waktu buka. Efeknya bagaimana Bu? Nafsunya membesar, imannya mengecil. Bukti imannya kecil bagaimana Pak? Tinggal ya pas taraweh. Hoream gitu. Malas sekali melaksanakan tarawih. Malas sekali melaksanakan tarawih. Kenapa? Iya, imannya sudah kecil. Nafsunya sudah besar lagi, Pak. Perutnya sudah kenyang, matanya sudah ngantuk. Datang ke masjid, ibu-ibu nih datang ke masjid. Imannya sedang agak kecil ini karena makannya sudah kenyang. Ditinggali heula imamna, Pak. Saha imam ayeuna? Bang Irman. Wah, lama ya. Geus lila ya mah. Jigana sajuz. Dipilih, Pak. Imamnya dipilih. Padahal kan seharusnya kita semangat ya.
Semangat melaksanakan tarawih, berdiri berlama-lama bersama Allah kan seharusnya semangat. Tapi ya mau bagaimana lagi, ini mata sudah semakin rapat itu. Karena iman sudah semakin kecil. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, ibu bapak, banyak orang yang gagal melaksanakan saum justru bukan di waktu saumnya, tapi ketika berbukanya. Jadi hasil dari saum ini nafsunya tidak terlatih, nafsunya tidak terdidik. Maka seharusnya yang kita didik Pak, diantaranya adalah nafsu. Wahai nafsu, tong kitu-kitu teuing gitunya. Wahai nafsu diri kita, jangan terlalu ulah gitu lah. Jika kita mau berbuka ya Pak, nafsu masih terus dikendalikan. Maka kita mengendalikan hawa nafsu sejak adzan maghrib pun hawa nafsu kita tetap harus dikendalikan. Ketika saum ibu tidak boleh ngagibah punya, nanti rusak pahala saumnya. Muntos buka boleh tuh bu. Oh paingan atau gitu. Paingan. Pada maghrib tuh saya di masjid pak. Pada maghrib tuh saya di masjid. Pada api-api siap-siap taraweh kan. Padahal ngerumpih lah. Ikhwatu iman rahimakumullah, jika seperti itu saum yang kita laksanakan, maka nafsu kita tidak akan terdidik selamanya. Padahal saum itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar iman kita membesar, nafsu kita mengecil. Kan tujuannya itu, Pak. Tujuan dari saum adalah kita bisa mengendalikan nafsu, bukan dikendalikan oleh nafsu. Ketika siang hari kita mengendalikan nafsu, semenjak adzan maghrib kita dikendalikan lagi oleh nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka kita tidak akan bisa mencapai derajat saumnya Rasulullah SAW. Yang hari ini banyak orang melaksanakan saum Pak. Ketika melaksanakan saum itu mirip kayak apa ya? Robot Pak. Mirip seperti generasi robot Pak. Robot kumaha Pak? Ya robot itu kalau ditekan on-nya baru jalan deh. Kalau nggak ditekan ya nggak jalan-jalan. Kalau ditekan on-nya baru jalan, kalau tidak ditekan maka tidak akan jalan. Begitu terus kita melaksanakan ibadah kepada Allah itu begitu. Kudu ditekan heula, harus dipaksa dulu, harus diperintah dulu. Maka baru kita bisa jalan melaksanakan ibadah. Tidak ada yang mengajak, tidak ada yang memerintah, ya sudah. Seolah-olah tidak ada motivasi. Maka itulah generasi robot seperti itu Pak. Ikhwatu iman rahimakumullah, saum Ramadan ini disyariatkan di zaman Rasulullah SAW di tahun keberapa Bu? Tahun keberapa hijrah coba? Saum Ramadan mulai disyariatkan. Tahun kedua ya. Tahun kedua hijrah. Jadi kalau kita hitung lamanya Rasulullah SAW di Mekah itu sekitar 13 tahun. Maka Rasulullah SAW diberikan syariat saum 15 tahun setelah beliau diutus. 15 tahun Pak. 15 tahun setelah beliau diutus baru ada syariat tentang saum. Ayat tentang saum tidak berisi tentang kutiba alaikumusiyamnya, tapi berisi tentang ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini memanggil orang-orang yang tumbuh keimanannya, sudah kuat keimanannya, sudah kokoh keimanannya. Maklum Pak, 15 tahun Pak. 15 tahun ini Rasulullah membentuk dan mengokohkan pondasi para sahabat. Setelah itu diberi syariat saum. Yang di tahun kedua hijrah ini sebetulnya kalau kita mau melihat ke sejarah Pak ya, tahun kedua hijrah ini ada dua peristiwa besar ya. Yang pertama adalah dimulainya syariat saum Ramadan. Yang kedua adalah terjadinya perang Badar. Perang Badar terjadi di bulan apa Bu? Perang Badar terjadi di bulan Ramadan.
tepatnya di tanggal 17 Ramadan. Menurut para ahli sejarah, justru tanggal 17 Ramadan itu tanggal di mana terjadinya perang Badar. Jadi di tanggal 17 itu kalau Rasul sedang berperang, kalau di kita sedang nuzulul Quran, perayaan nuzulul Quran. Padahal sebetulnya tanggal 17 dinyatakan sebagai apa? Nuzulul Quran itu sudah banyak ulama yang membantah, Pak. Sudah banyak ulama yang membantah. Di antaranya bahwa Rasulullah SAW menyebutkan tentang kenapa atau alasan apa beliau melaksanakan saum Senin Kamis, karena hari Senin itu yang pertama itu kelahiran beliau, yang kedua karena Senin itu hari di mana aku diutus. Ya. Lalu dalam Quran diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Tanggal 17 itu Lailatul Qadar bukan, Bu? Bukan ya, karena Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Saya juga tidak tahu kenapa ini ada tanggal 17, tidak tahu muncul dari mana itu. Mungkin karena Indonesia merdeka di tanggal 17 disamakan dengan pipiluan nya Ramadan yang 17 gitu. Oh, Allah alam, saya tidak tahu. Tapi ikhwatul iman rahimakumullah, Rasulullah SAW membangun pondasi para sahabatnya, membangun pondasi adabnya, imannya, akhlaknya di 15 tahun pertama, Pak. Setelah itu baru ada syariat saum. 15 tahun ini sebetulnya kalau di Arab di zaman dulu, di zaman Rasulullah, 15 tahun itu usia laki-laki awal balik, betul. Awal baliknya seorang laki-laki di zaman Rasul, Pak ya. Di zaman Rasul itu di usia 15. Jadi usia 15 tahun itu sudah kalau dipersiapkan dengan betul-betul, dia balik maka dia sudah siap mengemban beban. Kalau dalam bahasa usul fikih kan ibadah ini disebut dengan taklif, Pak ya. Hukum taklif. Sesuatu yang wajib, sesuatu yang haram itu disebut taklif, beban. Orang mana suka, Pak, dikasih beban. Bapak tuh kalau dikasih beban kan diangkat-angkat, pengennya cepat-cepat nyampe, cepat-cepat diturunkan gitu kan. Maka tidak sedikit di antara ikhwan-ikhwan kita yang ketika melaksanakan saum ya serasa dijadi beban saja gitu. Pengen cepat buka gitu. Bahkan ketika sampai di Ramadan pun pengen cepat selesai, Pak ya, Ramadannya. Eta tanggal 1 Ramadan tos naroskeun Idul Fitri tak iraha. Idul Fitri itu kapan? Itu padahal tanggal 1 Ramadan. Rasulullah itu, Ibu, menangis ketika mengetahui akan berpisah dengan Ramadan, menangis. Para sahabat saja bahkan meminta, ya Rasul, bisa tidak semua bulan ini jadi Ramadan saja. Tapi di kita bagaimana? Baru ketemu dengan Ramadan, sudah ditanya iraha uih gitu. Mau kapan pulang? Ini karena kita menganggap bahwa saum Ramadan ini semacam beban. Akhirnya beban ini ingin semakin cepat diturunkan, dan kita merasa lega ketika beban ini dilepaskan. Ya, dilepaskan. Tidak ada perasaan nikmat ketika melaksanakan saum, Pak. Karena seseorang tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya mengemban beban ini kecuali dengan mencintai beban tersebut. Orang itu tidak akan pernah mencintai sholat kecuali dia akan merasakan betapa nikmatnya sholat. Ya kalau hari ini kita belum bisa merasakan nikmatnya sholat, barangkali memang karena kita belum mencintai sholat. Kalau hari ini kita belum bisa merasakan nikmatnya saum, ya mungkin diantara sebabnya adalah karena kita belum mencintai saum. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, persiapkan saum itu di bulan Sya'ban. Apa yang kurang dari saum kita, Pak, kita laksanakan, kita perbaiki apa yang kurangnya. Apa yang kurang dari sholat kita perbaiki hari ini, sebelum nanti kita nyampe ke bulan Ramadan. Karena sayang, Pak, kalau di bulan Ramadan ternyata ibadah kita semuanya masih rusak. Saum kita masih kayak tadi. Buka semuanya makan. Giliran taraweh hoream, tunduh.
akan sangat disayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak. Ikhwatu iman rahimakumullah, usia 15 tahun itu di zaman Rasul waktu itu untuk laki-laki adalah usia awal balik, di mana di tahun pertama sampai tahun ke-15 Rasulullah menyiapkan adab, akhlak, iman, ya, akidah para sahabatnya. Walaupun untuk konteks hari ini usia balik itu bisa lebih cepat Pak ya, lebih cepat. Hari ini mungkin walau alam anak SD mungkin sudah balik mungkin. Pengaruhnya dari mana Bu kira-kira? Kebanyakannya adalah pengaruh dari tontonan, ya. Banyak tontonan, banyak suguhan-suguhan yang merangsang seorang anak untuk secara apa ya, lahiriah terbentuk kedewasaannya gitu. Dewasa dalam artian apa ya, syahwatnya, terbentuk syahwatnya. Maka hari ini Pak, anak usia 10 tahun sudah jadi balik, baik laki-laki atau perempuan. Anak usia rata-rata di SD. Saya mengajar di sanawiyah. Ketika nanya di anak sanawiyah, siapa di sini yang belum balik, itu yang ngacung 1-2 orang. Padahal usianya itu baru 11-12 tahun kan, usia awal masuk sanawiyah itu, awal masuk SMP 11 atau 12 tahun. Yang ngacung itu cuma sedikit orang. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, kita akan menemukan generasi kita sangat lemah ketika dia itu sudah balik Pak. Sudah balik ya. Artinya sudah diberikan taklif oleh Allah, sudah diberikan beban, tapi secara pemikiran masih belum soleh itu, masih belum dewasa. Berbeda dengan Rasulullah SAW ketika mendidik para sahabatnya, walaupun sahabat-sahabat yang kecil, mereka itu soleh di usia-usia balik. Ali bin Abi Thalib itu bersama dengan Rasul, kan kisah Ali bin Abi Thalib itu diambil dari Abu Thalib Pak ya, diambil dari. Waktu itu Arab sedang mengalami semacam krisis ekonomi gitu, krisis ekonomi. Maka Rasulullah mengajak salah satu pamannya yang bernama Abbas untuk membantu Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini anaknya banyak. Bagaimana cara membantunya? Abbas mengambil satu orang anaknya satu anak Abu Thalib untuk diurus. Rasul pun mengambil salah satu anak dari Abu Thalib untuk diurus. Maka Abbas mengambil Ja'far bin Abu Thalib, dan Rasulullah mengambil Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pada waktu itu usianya 7 tahun. Usia 7 tahun Ali bin Abi Thalib ini sebaya dengan anak keduanya Rasul, karena anak pertamanya wafat, Qasim namanya, anak keduanya namanya Zainab, usianya sama 7 tahun. Maka ibu dan bapak ketika melihat siapakah Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib itu Pak, belum balik sudah soleh dia, belum balik sudah soleh. Kenapa? Ya karena yang mengajarkannya siapa? Rasul. Uswah di rumahnya sehari-hari siapa? Rasul. Anak hari ini usia 7 tahun sudah soleh atau belum Pak? Ya karena ya karena yang dilihat di rumahnya ya seperti itulah Pak ya. Makanya di beberapa kesempatan saya kadang sering menyampaikan kepada para orang tua, termasuk saya sendiri Pak ya, yang hari ini sudah menjadi orang tua. Anak saya baru 4 Pak. Sudah 4 mungkin, sudah 4, tapi perempuan semuanya. Yang paling pertama itu masuk SD. Kewajiban kita sebagai orang tua apa? Ibu bapak, kita ini tidak bisa curang Pak ya. Kita tidak bisa curang. Kumaha curang teh Bu? Curang itu menginginkan anak kita soleh, tapi kita sendiri sebagai orang tua tidak bisa menjadi uswah yang soleh. Curang itu menyuruh anak kita untuk belajar, tapi anak kita tidak pernah melihat orang tuanya belajar. Itu curang namanya. Untuk anak, pendidikan seperti itu tidak akan berhasil. Maka Rasulullah SAW membentuk generasi mudanya yang rata-rata di usia 15 tahun itu baru balik Pak. Jadi ketika balik, usia mereka itu sudah siap. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, ini
Apalagi untuk generasi-generasi muda, ibu bapak yang punya anak-anak kecil, yang hari ini mungkin punya anak-anak yang belum balik Pak. Tugas kita semua sebagai orang tua untuk mengajarkan adab akhlak kepada mereka. Kita ini punya banyak waktu, hanya waktu kita di rumah banyak digunakan untuk bersama dengan gadget gitu. Tapi dengan anak kita jarang punya waktu, padahal itu yang sangat berharga bagi kita kan. Kita menginginkan anak yang sebelum balik, anak kita ini bahkan kalau bisa sudah soleh gitu. Sudah soleh. Dan ini tidak akan terjadi tanpa diupayakan oleh orang tua. Ini tidak akan terjadi kalau hanya diandalkan kepada guru-gurunya saja di sekolah. Tidak akan. Tidak akan. Karena tugas guru itu hanya membantu saja Pak. Tapi tugas inti dari mendidik adalah tugas orang tua. Tugas orang tua itu mendidik Pak ya, bukan menitipkan. Kalau Bapak tidak bisa menyekolahkan anaknya, itu tidak dosa Pak, tidak dosa. Siapa bilang Bapak tidak bisa menyekolahkan anaknya? Sudah teka sekolahkan, tidak apa-apa, tidak dosa. Yang dosa itu adalah ketika kita tidak mendidik anak kita. Ibu Bapak perhatikan kembali anak kita ini hafal Al-Fatihah dari siapa? Hafal surat An-Nas dari siapa? Hafal surat Al-Ikhlas dari siapa? Kalau ternyata dari guru ngajinya saja, wah rugi besar kita Pak. Kenapa rugi besar? Karena surat-surat ini yang rajin dibaca. Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas rajin dibaca kan? Bahkan surat ini yang wah sampai tua dibaca. Iya, buktinya sekarang ibu dan bapak kalau sholat biasanya yang favorit surat apa ya? 3 surat itu. Maka akan sangat disayangkan kalau anak kita hafal 3 surat ini dari orang lain ya. Ibu mampu tidak mengajarkan anak ibu surat tersebut? Mampu. Mungkin anaknya belum bisa baca Al-Quran, tapi dituntun a'udzu billahi. Dituntun, mampu tidak? Mampu. Hanya diantara kebanyakan orang tua hari ini tidak punya waktu, waktunya habis untuk gadget. Na'udzubillah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Bagi kita, maka masa ini harus dipersiapkan Pak. Kalau bapak, ibu-ibu ada yang, maksud saya begini Pak, ibadah ini kita akan diterima nggak Pak ya sama Allah? Saum dan sholat kita diterima tidak ya? Anak kita melaksanakan saum dan sholat diterima tidak ya? Kalau tidak diterima ya kita harus khawatir. Maka harus dihadirkan solusinya bagaimana. Toh kita hari ini ternyata sholat pun masih sering melamun. Ya Bu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah waktunya adzan ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam kepada kita bahwa hei bapak, ibu-ibu, wailul lil musallin, celaka orang yang sholat itu. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu ketika orang yang sholat dalam keadaan melamun. Ibu-ibu pernah sholat melamun? Pernah? Sami berarti Pak. Abdi pernah gitu melamunnya. Tapi apakah kita akan berdiam diri dengan sholat seperti itu? Sepertinya tidak. Jangan sampai. Kalau kita merasa nyaman dengan sholat seperti itu, maka selamanya sholat kita tidak akan diterima. Bagaimana saum kita? Naudzubillah, jangan seperti itu pula. Kita di jeda wae sholat isya atau sawiyas Pak? Ikhwatul iman rahimakumullah. Bahasan terakhir tadi sebelum di jeda itu tentang apa tadi Bu? Kemana aja? Iya. Tugas orang tua itu, tugas kita adalah untuk mendidik ya, bukan menitipkan. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, kita didik generasi kita. Apalagi kalau kita punya generasi yang masih sangat dini, usia-usia yang belum balik, itu adalah sebelum terlambat Pak, sebelum terlambat ya. Bisi kaburotos ageng sesah. Sejak dini kita didik adabnya, akhlaknya. Karena Rasulullah SAW pun memerintahkan kita untuk mengajar anak kita sholat itu bukan dari kecil ya, bukan dari 5-4 tahun, bukan.
Kata Rasulullah, didiklah atau perintahkanlah anakmu sholat di usia 7 tahun, Bu. Jadi usia 7 tahun itu usia yang sok kita belajar sholat gitu. Dari sebelum 7 tahun itu nanti pasti akan sholat gitu. Cuman sholatnya itu sholat meniru orang tuanya. Kalau orang tuanya suka sholat ya sholat. Masalahnya kalau orang tuanya naudzubillah ya, yang tidak rajin sholat tapi menginginkan anak yang rajin sholat, wah ini akan sangat susah, sangat susah. Kita kan menginginkan generasi yang sudah punya iman, Pak ya, bukan generasi on off tadi. Di on kan baru ibadah. Kita ingin punya generasi yang ya dengan keimanannya tumbuh gitu. Dia sudah paham kapan waktunya beribadah, apa yang harus dilakukan itu. Apa adab yang harus dijaga. Adab adab masuk masjid, adab berada di masjid, adab keluar masjid itu kan. Dan adab-adab lainnya. Contoh misalkan Rasulullah kan memerintahkan kita untuk di antara adab di masjid itu wa antunaddofa wa antutoyyaba. Pak, itu kalau di masjid itu ya kita harus menjaga kebersihan masjid itu kan. Maka dengan diajarkannya adab kita akan menemukan generasi yang tidak akan menyampah di masjid itu. Terus wa antutoyyaba, masjid itu ya pantasnya wangi. Maka ini sudah pas ini kalau di masing-masing blower ini ada pewangi ruangan gitu ya. Cuman masalahnya kalau di masjid ada bau rokok, nah itu bau rokok ini masalah nih Pak sebetulnya. Menurut saya masalah. Karena rokok itu berarti tidak mewangikan masjid ya. Justru membuat masjid terasa bau gitu. Nah itu diantara adab yang kurang baik sebetulnya kalau di masjid. Ikhwatu iman rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan. Terakhir tadi bahasan sebetulnya tentang sholat Pak ya. Sholat yang melamun. Sholat yang melamun ini kalau dipisahkan di sebuah pembahasan yang rinci akan panjang sebetulnya. Karena begitu banyak PR kita dalam masalah sholat ini Pak. Ya itu membuktikan ternyata menjelang Ramadan kita masih punya banyak PR Pak. Bukan hanya saum saja, sholat pun ternyata masih jadi PR. Di antara kita banyak yang masih belum paham tentang makna-makna dari bacaan sholat. Kan itu di antara penyebab yang paling besar kenapa seseorang bisa melamun ketika sholat adalah karena kita tidak paham apa yang kita baca. Cuman tidak begini, kalau Ustaz, jadi kalau misalkan sudah paham bacaannya pasti tidak melamun, tidak juga. Karena ayat ini juga ditujukan kepada orang-orang Arab yang paham bacaan sholatnya. Jadi orang Arab itu Pak, paham bacaan sholat masih aya nu ngalamun. Nah kalau kita tidak paham bacaan sholat, apalagi gitu, apalagi. Makanya sediakan waktu ibu bapak untuk menghafal bacaan sholat itu ya dengan terjemahnya itu. Ketika menghafal Quran kita baca juga terjemahnya. Seperti ini maknanya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, ketika sholat atau kita membaca bacaan sholat, doa-doa sholat, kita bisa paham artinya. Minimal pikiran kita tidak kemana-mana. Justru itu kan yang menjadi lubang besar bagi setan masuk ke dalam sholat kita, membawa pikiran kita melamun ke sini, melamun ke sana. Ibu dan bapak membawa sholat seperti itu di bulan Ramadan Pak, di bulan Ramadan. Maka yang seharusnya kita mendapat pahala besar, pahala ini semuanya sirna karena sholat kita pun belum layak untuk diberikan pahala. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan itu secara rinci dalam kitabnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa nanti mungkin mencari ya. Saya tidak tahu sudah ada terjemahnya atau belum. Ada sebuah kitab judulnya Al-Wabilus Sayyib karangan Imam Ibnu Qayyim. Beliau menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan orang yang melaksanakan sholat itu. Jadi tidak otomatis orang yang sholat pasti diterima, pasti diberi pahala, tidak. Ada tingkatan-tingkatannya.
Ya kita perlu tahu Pak ya, perlu tahu. Jangan sampai sholat kita ternyata masih banyak yang harus diperbaiki tapi kita biarkan. Dan sholat ini malah dibawa ke bulan Ramadan, naudzubillah. Belum lagi saum kita masih banyak yang perlu diperbaiki. Ketika buka kita masih seperti ini gitu. Ketika saum kita menahan nafsu, ketika buka malah dikendalikan oleh nafsu, maka naudzubillah ikhwati iman rahimakumullah, saum yang akan kita laksanakan sepertinya jangan Bu ya, jangan sampai seperti itu. Ikhwati iman rahimakumullah, di Ramadan tahun kedua Hijrah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan peperangan yang disebut dengan perang Badar. Perang Badar ini perang yang kalau dalam judul bahasa Inggrisnya mungkin Mission Impossible ya. Karena sesuatu yang mustahil bisa menang sebetulnya. Tapi ya itulah, ketidakmustahilan itu tidak berarti apa-apa bagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika di bulan Ramadan. Kemustahilan untuk menang di bulan Ramadan, Allah berikan kemungkinan untuk menang. Di bulan Ramadan Allah berikan kemenangan ini kepada umat Islam. Di peperangan yang secara akal sehat enggak mungkin menang. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, umat Islam pada waktu itu tidak mereka tidak bisa berpaling dari peperangan ini. Ya kalau jumlah kalah jumlah kan, perang Badar itu. Jumlah itu kalah jumlah. Cuman ya umat Islam begitu. Para sahabat Rasul yang soleh-soleh ini ya begitu. Ketika mentok maka larinya langsung ke atas gitu, larinya langsung ke Allah. Maka mereka berdoa dengan sungguh-sungguh agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ribuan malaikat untuk membantu orang-orang Islam dalam peperangan ini. Tapi poinnya, Ibu dan Bapak, ternyata Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam di perang yang mustahil untuk menang. Ketika bulan Ramadan, kemenangan itu akan dengan mudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Perang di bulan Ramadan ini ada beberapa, Pak. Bukan cuman perang Badar saja. Dalam beberapa riwayat disebutkan di tahun kelima Hijrah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Madinah menghadapi perang Khandaq. Perang Khandaq itu di tahun kelima Hijrah, Pak. Di masa itu orang kafir Quraisy sudah tidak berani lagi mendekati umat Islam secara Quraisy unggul gitu. Kalau di perang Badar kan Quraisy saja ya. Nah kalau di perang Khandaq ini sudah nggak berani dia. Perang di tahun kelima Hijrah itu sudah tidak berani untuk mendekati umat Islam, tidak berani. Maka yang dilakukan oleh mereka adalah menghasut Arab-Arab yang lain untuk bersatu melawan umat Islam yang ada di Madinah waktu itu. Maka terjadilah perang yang disebut dengan perang Ahzab. Itu terjadi di bulan Ramadan, Pak. Perang Ahzab atau kita sering menyebutnya dengan perang Khandaq. Khandaq, Pak ya. Bapak Ibu tahu perang Khandaq? Peristiwa ketika di Madinah waktu itu membuat semacam parit besar. Parit besar. Arab ngepung Madinah. Itu bisa kan? Satu Arab itu mengepung Madinah. Maka mereka tidak punya kuasa apa-apa. Di bulan Ramadan itu tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam. Yang padahal sebelumnya sudah diboikot terlebih dahulu, Pak. Perang ini berlangsung berhari-hari, tapi mereka orang-orang kafir tidak merasakan kemenangan sedikit pun. Itu terjadi di tahun kelima Hijrah. Maka kemenangan diberikan kepada umat Islam. Tahun ke-7 Hijrah terjadi sebuah peristiwa perang yang namanya perang Khaybar. Perang ini antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Nah di tahun ke-7 ini dihabiskan Pak orang-orang Yahudi oleh Rasulullah SAW pada perang Khaybar. Itu terjadi di bulan Ramadan. Dan di tahun ke-8 ini adalah puncak kekuatannya umat Islam. Puncak kekuatannya umat Islam. Sedang kuat-kuatnya waktu itu. Nah di tahun ke-8 ini yang terjadi adalah peristiwa Futuh Mekah. Di mana Mekah itu dibebaskan dari segala macam kemusyrikan. Dan ini merupakan kemenangan paling besar
bagi umat Islam. Menurut para ulama, kemenangan yang paling besar itu di antara semua perang yaitu Futuh Mekah. Kenapa? Karena dalam bahkan beberapa riwayat disebutkan orang-orang di Futuh Mekah itu berbondong-bondong untuk masuk Islam. Dan inilah puncak dari kemenangan itu Pak, ketika orang-orang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Dan itulah yang Rasulullah SAW lakukan pada peristiwa Futuh Mekah. Jadi kalau kita lihat grafiknya Pak, di tahun kedua di mana umat Islam masih lemah, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, dan tahun ke-8 di mana umat Islam sudah kuat dan Allah berikan kemenangan yang sangat sempurna itu pada kemenangannya. Maka kita akan melihat Pak, Ramadan yang dialami Rasul itu grafiknya naik Pak. Grafiknya naik. Cobaan dan keberhasilannya semakin naik. Rasulullah itu mengalami berapa kali Ramadan Pak? 9. Rasulullah itu wafat pada tahun 11 Hijrah. Tahun 11 Hijrah itu tidak sampai ke Ramadan. Jadi Ramadan Rasulullah itu sampai ke tahun 10 Hijrahnya saja. Maka Rasulullah mengalami 9 Ramadan. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, di 9 Ramadan yang dialami oleh Rasulullah ini, tidak pernah di satu Ramadan pun Rasulullah mengalami kemunduran dalam usaha dan ibadahnya, tidak ada. Semenjak Badar, lalu Khandaq, lalu Khaybar, lalu Futuh Mekah, puncak kemenangan yang paling tinggi, di mana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, bahkan di antaranya dalam surat Al-Fat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami berikan kemenangan kepadamu, kemenangan yang nyata. Dalam Quran surat An-Nasr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka engkau melihat orang-orang itu berbondong-bondong, beramai-ramai pengen masuk Islam. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, dari Ramadan pertama sampai Ramadan terakhirnya Rasul, yang grafiknya semakin naik. Dan seperti itulah grafik Ramadannya Rasulullah. Maka bagaimana Ramadan kita, ibu bapak? Rasulullah itu hanya mengalami 9 kali Ramadan di usianya. Saya kira di antara kita semua punya kesempatan Ramadan yang lebih banyak ketimbang Ramadannya Rasul. Mungkin ada yang sudah 10 kali, 20 kali ya, bahkan lebih gitu. Tapi yang harus jadi kita jadikan bahan tafakur Pak, jadikan hal yang harus kita pikirkan adalah, apakah Ramadan kita seperti Ramadannya Rasul, yang tiap Ramadan itu grafiknya naik. Kalau di suatu Ramadan kita malah mengalami penurunan Pak, maka ada yang salah dari Ramadan kita. Ikhwatul iman rahimakumullah, jika saum itu agar kita bertakwa, ibu dan bapak, berapa Ramadan lagi yang kita butuhkan agar kita bisa bertakwa? Bisa jadi Ramadan kali ini apakah kita mengalami atau tidak, wallahu alam. Tapi yang jelas kita semua harus senantiasa berusaha agar Ramadan kita kali ini lebih baik di Ramadan yang sebelumnya. Di antaranya adalah dengan cara persiapan Pak. Dipersiapkan sedini mungkin. Ini baru tanggal 5 Sya'ban. Kita persiapkan sedini mungkin agar Ramadan kita nanti menjadi Ramadan yang berhasil, Ramadan yang sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkannya. Ikhwatul iman rahimakumullah, saya kira ibu-ibu kayaknya masih kuat ini ya, bahwa bapak capek ya, sudah mulai goyang gitu. Ibu-ibu masih kuat Bu? Abi mantep. Dahnya. Ya saya kira kalau terlalu malam juga tidak, ya kurang baik juga ya kalau untuk ibu-ibu. Saya kira dicukupkan saja untuk kajian kali ini. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, di bulan Sya'ban kita persiapkan saum kita, saum yang betul-betul membuat kita mengendalikan hawa nafsu,
bukan saum yang batal mengendalikan hawa nafsu gitu. Dikendalikan lagi oleh hawa nafsu. Dan persiapkan saum di bulan Sya'ban ini agar kita sudah bisa melaksanakan ibadah-ibadah dengan baik di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.